Negara di Arab meminta komunitas internasional untuk memberikan tekanan pada Israel agar membukakan koridor kemanusiaan sehingga bantuan dapat dikirimkan ke Gaza. Krisis kemanusiaan di Gaza menjadi salah satu sorotan utama dalam pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Riyadh, Arab Saudi. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan rakyat Gaza telah menjadi sasaran brutal dan genosida. Raja Abdallah II dari Yordania meminta komunitas internasional untuk menekan Israel untuk tetap membuka koridor kemanusiaan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga telah tiba di Riyadh, Arab Saudi untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI terhadap situasi krisis di Gaza, Palestina. KTT ini sangat penting sebagai upaya menghentikan perang Hamas dan Israel. Saudara, warga Bekasi pada pagi ini akan menggelar aksi 12.11 yang diberi tema Bekasi Bersama Palestina. Bukan hanya umat Islam, aksi ini juga diikuti masyarakat dan sejumlah tokoh dari agama lain. Dukungan Indonesia untuk Palestina terus berlanjut, saudara. Kali ini, warga Bekasi dari berbagai agama akan mengikuti aksi Bekasi Bersama Palestina. Aksi ini akan digelar mulai dari Islamic Center Bekasi hingga area CFD Sumarekon Bekasi. Acara ini juga akan diisi dengan doa, zikir, serta donasi untuk Palestina. Dan untuk mengetahui situasi terkini aksi damai bela Palestina di Bekasi, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Masni Ramawati. Masni, selamat pagi. Aksi damai bela Palestina sudah dimulaikah dan apa saja kemudian yang menjadi poin atau seruannya? Iya, aksi ini sudah dimulai sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat tadi dan saat ini masih berlangsung, tepatnya itu di Jalan Ahmad Yani, Bekasi. Dan untuk titik kumpul sendiri itu ada di Islamic Center Bekasi dan juga dari masa aksi ini sudah mulai memenuhi Jalan Ahmad Yani atau Jalan CFD di Bekasi ini sejak pukul setengah 6 pagi tadi. Sisko dan juga saudara dan juga dari masa aksi yang mengikuti ini itu membawa bendera-bendera Palestina dan juga memakai atribut seperti syal, ikat kepala dan juga membawa banner yang menyatakan bahwa Free Palestina, dan ini merupakan aksi bela Palestina yang diikuti oleh lintas agama, tidak hanya untuk agama Islam saja, juga dari agama-agama lain. Dan juga ini untuk dari agendanya sendiri akan ada orasi kebangsaan dan juga orasi keagamaan dan dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, oleh organisasi masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Dan untuk dari agenda ini sendiri nantinya dari masa aksi akan berkumpul di depan Islamic Center dan akan bersolawat dan menyerukan aksi, dan juga akan ada penggalangan dana yang dilakukan oleh masyarakat dan nantinya akan dikirimkan ke Palestina. Dan dapat dilihat Sisko dan juga saudara di belakang saya ini adalah masa aksi yang berjalan dari Islamic Center ini mengarah ke Sumarekon Bekasi, dan juga sebaliknya di sebelah kanan saya ini dari arah Sumarekon Bekasi ini menuju ke Islamic Center. Ini banyak sekali masa aksi yang sudah berkumpul sejak pagi tadi dan ini akan dilaksanakan hingga pukul 10. Selain itu juga akan ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan. Walaupun hari ini merupakan CFD atau Car Free Day, juga tetap dilakukannya rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana dari akses jalan yang ditutup itu merupakan jalan di Jalan Ahmad Yani. Dan juga nantinya akan diarahkan oleh petugas kepolisian di sekitaran jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat yang menggunakan kendaraan. Dan untuk Jalan Ahmad Yani ini sendiri memang ditutup oleh pihak kepolisian nanti hingga pukul 10. Jika untuk aksi ini sudah selesai, maka akan dibuka kembali dan akan beroperasi secara normal. Dan hingga saat ini untuk acara masih berlangsung. Di belakang saya itu merupakan pusat atau dari tempat orasi
aksinya berlangsung. Dari tadi pagi itu dibacakan sholawat, juga doa-doa dan juga seruan-seruan untuk memerdekakan Palestina dan juga bagaimana nantinya Palestina bisa bebas dari serangan-serangan Israel yang dilakukan oleh Israel sejak 7 Oktober yang dimana ini juga telah memakan banyak korban jiwa dan ini mayoritas yang menjadi korban adalah anak-anak. Sisko. Ya, tentunya yang diharapkan dan doa bersama oleh seluruh negara adalah agar perang ini bisa berakhir. Karena memang tadi seperti yang Anda sebutkan banyak kemudian korban khususnya mayoritas anak-anak. Terima kasih Mas Ramawati yang melaporkan langsung dari Bekasi.